Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat makan sahur, selamat mempersiapkan makan sahur ya. Lama nggak bikin video. Ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya cepat menjadi ahli terapi bekam yang mahir ya. Bagaimana caranya cepat menjadi ahli terapi bekam yang mahir, yang kebanjiran pasien, yang pasiennya itu banyak sembuh. Jangan sampai banyak pasien tapi pasiennya nggak sembuh, nggak akan balik lagi. Yang kita harapkan itu adalah kesembuhan, kemudian pasiennya itu balik lagi menjadi langganan ya. Itu yang mau saya bahas di sini ya. Hanya di ahli terapi bekam Singowanti Indonesia, pelatihan bekam gratis ya. Sampai mahir, sampai kapanpun, sampai panjenengan itu mendapatkan jutaan rupiah, puluhan juta ya, mendapatkan ratusan ribu per hari, jutaan per hari, terserah, itu tetap gratis. Nanti alamat padepokannya ada di deskripsi ya, alamat padepokan ada di deskripsi dan nomor teleponnya ya. Baik ya, banyak ahli terapi bekam di luar sana, itu banyak sekali. Bahkan terapi bekam yang di kaki lima, kayak di Blok M, kayak di tempat-tempat wisata religius, itu banyak sekali ya, banyak sekali. Akan tetapi ahli terapi bekam itu tidak sama dengan ahli terapi bekam satu sama lainnya. Yang mana kita ketahui bahwa ilmu bekam itu adalah ilmu warisan Nabi ya, yang tercatat dalam kitab Tibun Nabawi. Nah, ilmu yang berada dalam kitab Tibun Nabawi inilah yang dicari, apalagi kalau bekamnya itu ada sanadnya. Sanad itu artinya ilmu bekam tidak mengikuti dari pelatihan-pelatihan di luar sana, tapi turun dari Kanjeng Nabi sampai sahabat, sampai ulama, sampai ke kita. Itu sanad keilmuan itu. Ini akan beda sekali ya. Akan beda sekali ya. Nah, untuk menjadi ahli terapi bekam yang mahir tidak perlu waktu lama sebetulnya. Tidak perlu bertele-tele kalau kita mengikuti dari kitab Tibun Nabawi. Cukup kita mengetahui titik sunahnya, di mana sakitnya, ya. Kemudian kita lakukan praktek di situ dengan teknis-teknis yang saya ajarkan, sudah cukup mahir. Dan yang terpenting adalah pasiennya itu sembuh. Ya. Nah, bekam di sini itu banyak sekali perubahan-perubahan yang orang-orang itu tidak tahu bahwa itu sudah keluar dari kitab Tibun Nabawi. Misalkan bekam dicampur dengan pijet, bekam dicampur dengan totok saraf, bekam dicampur dengan lintah, bekam dicampur dengan infrared biar cair darahnya. Padahal dalam ilmu bekam, pengekopan yang metodenya Kanjeng Nabi ini, di situ sudah ada aura untuk mencairkan darah, tidak perlu infrared gitu ya. Lah bagaimana caranya pasien itu mudah sembuh? Ya caranya kita harus meyakini dari ilmu Kanjeng Nabi itu, bahwa ilmu Kanjeng Nabi itu adalah ilmu yang paling sempurna ya, ilmu yang paling sempurna. Kalau ilmu ini diberikan oleh pemimpin kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita tidak menggunakannya? Kenapa kita harus mengangkat TCM, tradisional Chinese medical, bekam kering, padahal Kanjeng Nabi tidak mengajarkan bekam kering? Ini yang membuat kendala daripada teman-teman itu, sehingga pembekamannya tidak mujarab karena tidak yakin dengan ilmunya Kanjeng Nabi, ditambah-tambahin gitu ya. Lah ilmunya Kanjeng Nabi itu sejak dicatat di dalam kitab Tibun Nabawi sampai ila yaumil kiamah itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Ya seperti itu. Titik al-kahil ya di situ, titik umum muhid ya di situ, di sini. Lah sekarang itu kan banyak terjadi upgrading ilmu bekam, revisi ilmu bekam. Yang namanya di upgrading kan diperbarui, direvisi, berarti diganti.
Lah kita itu siapa? Apa ilmu kita lebih canggih daripada ilmunya Kanjeng Nabi sehingga kita mengupgrading atau merevisi ilmunya Kanjeng Nabi? Ini justru membuat pembekamannya tidak mujarab. Makanya banyak penterapis itu yang kontak saya ingin tanya konsepnya. Ya saya tidak serta-merta atau semudah itu memberikan konsepnya, kecuali kalau ikut gabung di Singowande, ikut gabung di belajar bekam secara online itu ya. Ini banyak sekali ya. Dan teman-teman banyak di luar sana itu menganggap kalau bekam yang profesional, yang bagus, yang akurat itu adalah yang punya sertifikat. Tidak, itu tidak menjamin. Sertifikat itu bukan surat izin, sertifikat itu bukan bukti kemahiran atau bukti keprofesionalan, tidak. Sertifikat itu adalah bukti kehadiran panjenengan di satu pelatihan. Dan tidak semua orang yang hadir di semua pelatihan itu langsung mahir. Langsung mahir. Karena apa? Dia hanya ditunjukin beberapa orang praktek di depan, diperlihatkan, pulang dibawakan sertifikat, gimana bisa mahir ya. Nah nanti kalau gabung di Singowande saya ajarkan praktek secara langsung, itu saya menjamin kemahirannya. Dan sertifikat di Singowande itu bisa diperoleh kalau sudah menghabiskan jarum 100 jarum, sudah praktek 100 jarum, baru sertifikat Singowande itu bisa dikeluarkan. Ya inilah yang membuat beda, itu adalah masalah keyakinan keilmuan. Yang membuat josbleng itu adalah masalah keyakinan keilmuan. Ingat, Rasulullah itu memberikan satu paket loh ya. Memberikan satu paket untuk kesembuhan kita, untuk kesehatan. Yaitu sabdanya, ada kesembuhan di bekam dan madu. Ya. Nah selama ini kita itu hanya membekam saja, madunya nggak diikutkan. Berarti paketnya sudah Anda buang, Anda potong ya. Ini juga satu rahasia ya. Jadi alangkah baiknya setelah bekam itu diminumkan madu yang murni ya, madu yang murni. Ini untuk kesehatan jasmani. Tapi kalau untuk pertahanan ketika orang itu ada serangan non medis atau penyakit kiriman, maka berikanlah madu yang ada asmaknya agar biar mendorong non medisnya itu keluar dari dalam ya. Insya Allah yang Anda tangani nggak akan sulit kalau kita mengikuti anjuran Kanjeng Nabi. Jadi kuncinya kalau panjenengan kepingin handal dengan cepat, kalau kepingin pasien Anda banyak yang sembuh, yakini dulu ilmunya Kanjeng Nabi seyakin-yakinnya. Jadi praktekkan ilmunya Kanjeng Nabi ini secara utuh, jangan dikurangi, jangan ditambahin ya. Oke ya, nanti saya lanjut lagi pembahasannya tentang pradiagnosa, terus tentang diagnosa, apa perlu bekam itu didiagnosa atau tidak, itu kita bahas lebih lanjut lagi. Ini tadi ya kunci agar pembekaman panjenengan itu josbleng, mudah sembuh, maka ikuti 100% apa yang diarahkan Kanjeng Nabi. Jangan mengikuti modul, jangan mengikuti buku-buku panduan yang di luar sana, tapi ikutilah panduan yang ada di kitab Tibun Nabawi. Jangan campur adukkan ilmu Kanjeng Nabi dengan ilmu Cina. Itu akan mengurangi kemujaraban bekam panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.